Petugas kepolisian Polsek Jatiuwung, Tangerang Kota menetapkan seorang tersangka dalam tragedi kebakaran bengkel yang menewaskan 3 orang. Tersangka merupakan pacar korban yang sengaja membakar bengkel lantaran sakit hati hubungan asmaranya tidak mendapat restu dari orang tua. Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga tercinta selalu sehat. Buat kamu yang suka kasus viral atau cerita kriminal, jangan lupa subscribe ya. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan selalu diberkahi. Amin. Mary Anastasia lahir di Medan pada tahun 1993. Saat kejadian, usianya masih 29 tahun. Ia merupakan lulusan salah satu universitas di Medan dan anak pertama dari 6 bersaudara. Setelah lulus kuliah, Mary memutuskan untuk bekerja di Jakarta, tinggal bersama neneknya di daerah Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Tahun 2019, Mary bertemu dengan seorang pria bernama Leonardo, berusia 34 tahun saat kejadian, yang akrab dipanggil Leon. Leon bekerja membantu orang tuanya, Bapak Edi Syahputra 66 tahun dan Ibu Lilis Tasim 54 tahun, yang memiliki usaha bengkel motor Intan Jaya di Pasar Malabar, Tangerang. Bengkel ini berada di sebuah ruko 3 lantai. Lantai pertama untuk bengkel, sedangkan lantai 2 dan 3 sebagai tempat tinggal keluarga. Memasuki tahun 2021, suasana dunia masih dilanda pandemi COVID-19. Mary bekerja sangat keras. Siang hari ia bekerja sebagai dokter tes PCR di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Sedangkan malam hari ia menjadi dokter jaga IGD di sebuah rumah sakit di Jalan Raya Lego, Kabupaten Tangerang. Pada Kamis malam 5 Agustus 2021 atau 1 hari sebelum kejadian, sekitar pukul 10 malam, Leon bercerita kepada ibunya bahwa Mary sedang hamil. Ibunya hanya menjawab singkat, "Ya sudah, tanggung jawab kamu." Namun Leon juga menyampaikan bahwa Mary meminta uang pernikahan sebesar 300 juta rupiah dan meminta keluarga Leon pindah dari ruko. Permintaan inilah yang membuat Ibu Lilis menolak pernikahan mereka. Jumat 6 Agustus 2021, pagi itu, Leon mengantar Mary bekerja di Rumah Sakit Jakarta Selatan. Setelah selesai jam 1 siang, Mary kembali dijemput untuk bertugas di rumah sakit lain di Tangerang. Dalam perjalanan, mereka membicarakan soal pernikahan. Namun terjadi perbedaan pendapat. Tiba-tiba, Leon menghentikan mobil di jalan tol dan keluar begitu saja menyeberang jalan. Mary panik dan khawatir Leon berniat melakukan tindakan nekat. Untungnya Leon kembali masuk ke dalam mobil. Leon kemudian meminta Mary memasang Google Maps menuju Sungai Cisadane. Namun Mary justru mengarahkan ke sebuah hotel. Berharap Leon bisa beristirahat dan menenangkan diri. Dari hotel, Mary sempat menelpon Ibu Lilis dan mengatakan bahwa kondisi Leon sedang tidak baik. Dalam percakapan itu, Mary yang saat itu sedang panik dan hamil muda secara tidak sengaja menyebut kata "kamu" saat berbicara kepada calon mertuanya. "Harusnya kamu dan Leon yang ke rumah menemui ibu saya, bukan saya yang ke bengkel karena saya perempuan. Saya malu dalam keadaan begini," ucap Mary. Hal ini yang membuat Ibu Lilis merasa tersinggung dan marah, menganggap Mary tidak sopan. Sore harinya, Leon sempat pamit, namun kembali lagi ke hotel untuk menjemput Mary menuju rumah sakit tempatnya bertugas malam hari. Dalam perjalanan, Leon menyinggung soal masa depan. Ia bertanya, apakah Mary bersedia jika mereka harus memulai hidup baru hanya dengan buku tabungan yang ia miliki. Mary menjawab, "Tidak apa-apa, nanti kita bisa merintis usaha bersama." Mary kemudian masuk ke IGD sementara Leon menunggu di area parkir. Usai tugas sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Mary tidak menemukan Leon di parkiran. Setelah berkeliling, ia mendapati Leon berjalan kaki di Jalan Raya Legok menuju Karawaci. Leon beralasan ingin pulang untuk mandi dan berganti pakaian karena ada pelanggan yang sedang menunggu di bengkel.
Mary menyarankan Leon beristirahat di hotel saja, tapi Leon bersikeras pulang untuk meminta restu orang tuanya. Mary pun kesal, sebab sebelumnya Leon pernah mengatakan akan meninggalkan rumah jika hubungan mereka tidak direstui. Sesampai di bengkel, Mary memarkir mobil di depan. Leon langsung turun tanpa menutup pintu. Mereka lalu bertengkar kembali. Leon masuk ke dalam. Mary memanggilnya namun ia hiraukan. Leon naik ke lantai 2 dan mengatakan kepada ibunya bahwa Mary mengancam akan membakar bengkel bila pernikahan tidak direstui. Sementara itu Mary yang ditinggalkan sendirian pergi dengan mobilnya dan membeli bensin eceran jenis Pertamax sebanyak 10 liter dari pedagang di sekitar 3 km dari lokasi. Pedagang itu tidak mengetahui rencana Mary. Tak lama Mary kembali, ia melemparkan bensin ke bengkel, lalu terdengar dentuman keras. Api langsung membesar dan menyebar cepat. Mary panik, ia lari ke dalam mobil dan menjauh dari lokasi. Api segera membakar lantai 2, membuat Leon serta orang tuanya terjebak. Sementara adik-adik Leon, Nando dan Siska berhasil menyelamatkan diri ke atap lantai 3. Mereka berteriak memanggil orang tuanya dan Leon, tapi tidak ada jawaban. Warga dan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Mary yang masih berada di lokasi sempat ingin menyelamatkan, tapi dicegah oleh warga. Polisi yang tiba di TKP mencium bau bensin menyengat. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang perempuan melemparkan sesuatu ke arah bengkel. Polisi segera menyelusuri jejak dan menemukan mobil Mary dengan barang bukti 5 kantong bensin dan 2 bungkus tes pack kehamilan. Mary yang masih di lokasi pun langsung diamankan. Kebakaran sendiri baru padam sekitar pukul 3 dini hari Sabtu 7 Agustus 2021. Dalam pemeriksaan, Mary mengaku nekat karena sakit hati hubungannya tidak direstui keluarga Leon. Namun di persidangan, ia membantah tuduhan pembakaran terencana. Menurutnya, Leon yang membeli bensin karena ingin bunuh diri. Adik Leon, Nando, yang berstatus mahasiswa saat itu, bersaksi bahwa keluarganya menolak pernikahan itu karena Mary memiliki tuntutan yang besar. Uang 300 juta untuk pesta, kemudian keluarga Leon harus pindah dari ruko, serta memberikan uang bulanan sebesar 10 juta rupiah. Namun Mary membantah, mengatakan tuntutannya hanya 300 juta, dan itu sudah disepakati dari 1 tahun sebelumnya. Bahkan menurutnya lagi, Ibu Lili sempat ikut mengantarnya mencari rumah untuk ditempati kelak. Setelah persidangan panjang pada Senin 25 Juli 2022, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Mary Anastasia. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan kematian orang lain. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pesta pernikahan hanyalah budaya atau tradisi sosial. Hakikat dari pernikahan bukanlah kemewahan, melainkan komitmen, keseriusan, dan tanggung jawab membangun rumah tangga seumur hidup. Sekian dulu kasus kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum. See you.